Bapak Ibu yang hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sedikit kajian kita. Masih pembahasan mengenai perjalanan ruh ketika seseorang wafat. Di mana tadi telah kita sampaikan dari hadis Nabi SAW. Hadisnya sangat panjang ya. Mengenai perjalanan ruh tadi, bahwa orang yang beriman bukan sekedar Islam, tapi dia beriman dengan keimanan yang benar, maka dia akan diteguhkan oleh Allah dalam menjawab pertanyaan di alam kubur, dan dia akan ditemani satu-satunya teman yang akan menemani dia hingga ditegakkannya hari kiamat adalah amal solehnya, dalam rupa yang baik, yang indah, yang harum, yang wangi, yang menyenangkan. Tidak ada teman selain amalnya. Maka berbekallah ya, berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Kemudian bagaimana jika orang yang wafat ini, orang yang meninggal ini adalah orang yang kafir, atau dia seorang muslim, orang Islam tapi yang fajir, yang banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat ya. Kata Rasulullah SAW, wa innal abdal kafir wa fi riwayatin al fajir. Sesungguhnya hamba yang kafir, dalam riwayat yang lain yang fajir, yang banyak berbuat dosa. Kalau disebut fajir berarti dia muslim tapi banyak dosa. Kalau kafir tidak perlu lagi sebut dosa, sudah ya, sudah total dia. Total dia tidak akan diampuni. Tapi kalau fajir dia berdosa. Dia muslim tapi berdosa. Ketika dia akan meninggalkan dunia menuju akhirat, sama seperti tadi, turunlah para malaikat. Tapi kondisi malaikatnya berbeda ya. Turun malaikat dengan wajah yang suram, gelap, hitam wajahnya, dan duduk sejauh matanya memandang ya. Kemudian malaikat itu membawa kain yang kasar, kain kafan yang kasar dari neraka. Datanglah malaikat maut, duduk di dekat kepalanya ya, ketika dia sudah mendekati sakaratul maut, nafasnya sudah satu-satu. Terkadang sebagian orang yang hidupnya semasa di dunia, dia puas-puaskan dengan berbuat maksiat, tidak sempat taubat. Bahkan kita bisa perhatikan dengan seksama, ketika seseorang melakukan dosa yang paling dimurkai Allah, dosa yang paling besar, apa itu? Kesyirikan. Kita bisa lihat, perhatikan ketika dia sakaratul maut. Tidak gampang. Orang yang punya ilmu kesaktian, punya jimat-jimat, percaya sama keris-keris dan sebagainya, terkadang dia napasnya sudah 1, 2 hari, 3 hari tidak juga meninggal. Berat. Dan itu sudah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami akan jadikan orang yang Islam, yang berserah diri, seperti orang yang banyak berbuat dosa? Tidak akan sama. Dan salah satunya Allah tunjukkan di akhir hayatnya, orang yang banyak dosanya. Terlebih lagi dosa yang paling besar, yang paling dimurkai Allah, mempersekutukan Allah. Sakaratul maut itu sungguh sangat berat ya. Kadang harus datangkan ini, pakai daun kelor, pakai ini, macam-macam, tidak juga meninggal. Beda dengan orang yang Allah mudahkan, terkadang dia sedang berzikir keluar. Sebagian orang, kami pernah mengurus jenazah ya, salah orang tua dari salah satu teman kita. Dia datang ke masjid salat maghrib, takbiratul ihram, Allahu Akbar, roboh dia, meninggal. Husnul khatimah insyaallah.
Demikian Allah mudahkan bagi orang-orang yang beriman. Tapi bagi orang-orang yang kafir maupun orang-orang yang banyak berbuat dosa, maka Allah akan berikan, Allah akan tunjukkan di akhir hayatnya. Ya. Inilah kenapa kaum muslimin selalu dianjurkan untuk meminta agar diberikan husnul khatimah. Husnul khatimah. Karena akhir hayat seseorang itu dari hadis-hadis Nabi SAW menunjukkan tempatnya kelak. Kalau dia su'ul khatimah, dia mati, meninggal dalam kemaksiatan misalnya, itu tanda tempatnya nanti di akhirat kelak. Di mana tempatnya? Ya. Nah, ketika seseorang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah, ataupun seorang yang muslim tapi dia banyak meninggalkan perintah Allah, banyak melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, datanglah malaikat dengan wajah yang gelap hitam, membawa kain kafan yang kasar dari neraka. Malaikat maut pun datang di dekat kepalanya dan berkata, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, jiwa yang keji, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab, keluarlah menuju kepada murka dan kemarahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kita ketika akan wafat, kita sudah mulai mengetahui kira-kira kita akan dapat azab atau dapat nikmat. Kalau dia orang beriman, kata malaikat maut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tapi kalau dia orang yang banyak berdosa, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang keji, keluarlah menuju murka dan marah dari Rabbmu, kemarahan dari Rabbmu. Maka apa yang terjadi dengan roh tersebut? Maka dia berpisah dengan jasadnya. Kata Rasulullah, fatafarraqu fi jasadihi fayantazi'uha kama yantazi'u as-sufudul kathiru asy-sya'bu min as-sufil mablul. Ruhnya keluar dari badannya ibarat batang yang banyak durinya. Kita bisa bayangkan mungkin batang salak atau mungkin batang jeruk, banyak durinya, yang dia dibungkus dengan wol atau wol yang basah, kain wol yang banyak seratnya, kemudian ditarik dengan keras. Apa yang terjadi? Pasti akan menyobek-nyobek wol tersebut. Demikianlah ibarat perumpamaan yang Rasulullah sebutkan, ketika ruh orang yang banyak dosanya atau orang kafir cabut, ditarik, ya, maka fayuqatta'u ma'aha al-uruq wal 'asab, maka putuslah dengan keluarnya ruh tersebut urat-uratnya, saraf-sarafnya, sakitnya luar biasa. Bagaimana seperti batang yang berduri yang dibungkus dengan kain wol, ditarik, tercabik-cabik semua sarafnya dan urat-uratnya, dan dia dilaknat oleh seluruh malaikat yang ada antara langit dan antara bumi dengan langit. Demikian pula malaikat yang ada di langit, dan ditutuplah pintu-pintu langit, dan tidak ada malaikat melainkan mereka tidak menginginkan agar ruh tersebut lewat di dekatnya. Maka diambillah oleh para malaikat tadi, dipakaikanlah dengan kain kafan yang kasar dari neraka tadi, maka keluarlah dari ruh tersebut aroma yang sangat-sangat busuk, seperti bangkai yang paling busuk yang ada di dunia. Maka dibawalah dia naik, dan tidaklah mereka melewati malaikat kecuali malaikat bertanya, siapa ini ruh yang keji ini, yang buruk ini? Maka dia akan disebut Fulan bin Fulan, dengan nama yang paling jelek yang pernah dia disebut di dunia. Kalau dia misalnya seorang yang penjahat
ada julukan-julukannya yang paling jelek, itulah yang disebut. Maka ketika dia sampai ke pintu langit yang pertama, langit dunia, dan minta dibukakan, maka tidak dibukakan. Berbeda dengan ruh orang yang beriman, dia akan naik sampai ke langit yang ketujuh. Tidak dibukakan baginya pintu langit yang pertama, maka Rasulullah SAW membacakan ayat dalam surat Al-A'raf, La yufattahu lahum abwabus sama'i wa la yadkhulul jannata hatta yarijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak dibukakan pintu langit untuk mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Artinya tidak mungkin masuk surga. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berseru, Uktubu kitabahu fis sijjin. Tulis catatan amalnya di sijjin, fil ardil sufla, di bumi yang paling bawah, di tempat yang paling bawah. Kemudian dikembalikanlah ruhnya ke bumi, tapi tidak sebagaimana orang beriman tadi dibawa ruhnya ke dunia, tapi ruhnya dicampakkan, dilemparkan. Maka Rasulullah membaca ayat wa may yusyrik billah fa ka'annama kharra minas sama'. Barang siapa yang mensekutukan Allah, seolah-olah dia jatuh dari langit, dicampakkan dari langit. Maka dia bisa melihat ketika dia kembali ke bumi orang-orang yang mengurusnya. Ketika dia melihat dia telah dimandikan, dikafankan, disolatkan. Kalau dia seorang muslim, maka dia akan berseru, kemana kalian bawa aku? Kemana kalian bawa aku? Dia tidak mau dibawa ke kuburan, dia takut. Tapi Rasulullah menganjurkan agar kita menyegerakan pengurusan jenazah. Maka ketika telah selesai penguburannya, orang-orang sudah berjalan meninggalkannya, maka dia pun dikembalikan ruhnya ke dalam jasadnya. Dia bisa mendengar langkah kaki, langkah sendal orang-orang yang meninggalkan pekuburannya. Datanglah dua malaikat yang keras tadi, yang membentaknya dengan keras. Di tengah kesunyian, di tengah tempat yang tidak ada seorang pun, maka dia akan ditanya dengan keras, Man Rabbuk? Apa yang dia jawab? La adri. Kalau bahasa kita, aku tidak tahu. Ditanya lagi, Ma dinuk? La adri. Aku tidak tahu. Ditanya lagi, Fama taqulu fi hadzal rajul allazi bu'itsa fikum? Apa yang engkau katakan tentang lelaki ini yang diutus kepada kalian? Maka maksud mereka adalah Nabi Muhammad SAW. Maka dia menjawab, la adri. Sami'tun nasu yaqulu dzaka. Kata dia, aku tidak tahu. Orang-orang berkata begitu, aku pun ikut. Nah, ini perhatikan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT. Salah satu peringatan, beragama tidak boleh ikut-ikutan. Kita tidak akan bisa menjawab, karena kita bukan mengikuti tuntunan Rasulullah. Kita tidak akan bisa menjawab bahwa beliau adalah Rasulullah SAW. Kemudian berserulah penyeru di langit, An kadhiba fa'afrishu lahu minan nar waftahu lahu baban ilan nar fayatihi min harriha wassumumiha. Terdengarlah seruan dari langit, berikan dia tempat tidur dari neraka, bukakan pintu ke neraka, maka dia bisa merasakan hawa panasnya neraka tersebut. Tidak cukup sampai di situ. Apa yang terjadi kemudian? Wa yudayyiqu alaihi qabrahu hatta takhtalifaha fihi adla'uhu. Disempitkan kuburnya. Kubur yang hanya ukurannya lebarnya hanya 1 meter, disempitkan
Kata Rasulullah SAW, hatta takhtalifa adlahu, sampai rusuk kita ini kan berseberangan, sampai dia berselisih seperti ini, masuk sama satu sama lain, digencet dalam kuburnya. Kemudian setelah itu datanglah seseorang, rupanya sangat jelek, baunya seperti bau bangkai, pakaiannya pun jelek. Apa kata dia? Bergembiralah engkau dengan keburukanmu, inilah hari yang dijanjikan kepadamu. Maka kita akan bertanya, orang tersebut akan bertanya, siapa engkau? Wajahmu, wajah yang menunjukkan keburukan. Kata dia, ana amalukal khabith, akulah amal burukmu, amal kejimu. Demi Allah, aku tidak mengetahui kecuali engkau lambat berat untuk melakukan ketaatan dan cepat untuk berbuat maksiat. Na'udzubillah. Mau sholat susah, mau sedekah berat, tapi maksiat cepat. Ya. Fajazakallahu syarra, semoga Allah membalasmu dengan keburukan. Tidak sampai di situ saja, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Datanglah makhluk yang dia buta, tuli dan bisu. Mungkin ini adalah malaikat, karena makhluk cuman manusia, jin, malaikat. Datanglah makhluk yang buta, tuli dan bisu membawa pentungan dari besi. Ya, sebagian riwayat, bukan sebagian riwayat, di sini disebutkan lau duriba biha jabalun kana turaba. Kalau pentungan itu dipukulkan kepada gunung, gunung akan hancur jadi debu. Ya. Maka dipukullah dia dengan satu kali pukulan yang membuat dia hancur menjadi debu. Kemudian Allah kembalikan lagi, dipukul lagi hancur, kembalikan lagi, dipukul lagi hancur. Fayasihu sautan yasma'u kullu syai'in illa thaqalain. Dia akan menjerit, berteriak dengan teriakan yang mengerikan yang didengar oleh segala sesuatu kecuali dua golongan, jin dan manusia tidak bisa dengar. Azab kubur bisa didengar oleh segala sesuatu, tumbuhan bisa dengar, hewan bisa dengar, makhluk-makhluk yang lain bisa dengar, kecuali jin dan manusia. Kemudian dibukakan baginya pintu neraka, dibentangkan tempat tidur dari neraka. Dia bisa merasakan hawa panasnya neraka tersebut. Maka apa kata orang tersebut? Rabbi la tuqim sa'ah, ya Allah jangan sampai terjadi hari kiamat. Karena dia sudah lihat tempat nanti, tempatnya di neraka. Na'udzubillah. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah gambaran perjalanan ruh ketika seseorang meninggal dunia. Ini baru perjalanan awal, malam pertama di alam kubur. Ya. Yang seterusnya, kalau awalnya sudah mengerikan, maka lebih mengerikan lagi. Kalau awalnya sudah selamat, maka yang selanjutnya lebih baik lagi. Ya. Salah seorang sahabat, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, jika disebutkan tentang kubur, maka beliau menangis. Maka ditanya kepada beliau, kenapa demikian? Ya, disebutkan tentang neraka, dia tidak setakut itu. Tapi tentang kubur, maka Utsman bin Affan menangis ketakutan. Apa kata Utsman bin Affan? Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aysaru minhu, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Sesungguhnya alam kubur adalah tempat persinggahan yang pertama di alam akhirat, terminal yang pertama. Kalau dia selamat dari alam kubur tersebut, maka yang setelahnya lebih mudah lagi, lebih gampang lagi. Tapi kalau dia tidak selamat, maka yang setelahnya lebih mengerikan lagi. Berbagai macam azab dan siksa yang akan didapatkan di dalam kuburnya, sebelum nanti
ketika hari kiamat dia akan dapatkan balasan di dalam neraka yang azabnya demikian mengerikan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang yakin bahwa suatu saat dia akan menjumpai yang namanya kematian, dia akan masuk ke dalam kubur. Mungkin kemarin kita antarkan teman kita, keluarga kita ke kuburnya, kita turunkan mereka ke liang lahatnya. Tapi mungkin kita tidak tahu besok, lusa, bulan depan, mungkin kita yang akan diturunkan ke liang lahat. Maka tidak ada yang akan menemani kita kecuali amal kita. Ya. Dan di antara amal yang akan terus mengalir meskipun seseorang telah wafat, kata Rasulullah, ada 3. Ya. Idza mata al-insan inqata'a min amalihi illa min 3. Kalau seorang manusia telah wafat, ya, terputus amalnya, tidak bisa lagi nambah sholat, tidak bisa nambah puasa, tidak bisa nambah bersedekah lagi, kecuali 3. Masih mengalir terus, nambah terus pahalanya. Apa itu? Illa shadaqatin jariyah, kecuali sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Wakaf. Ada pembangunan masjid, kita ikut nyumbang semen, nyumbang apa? Selama batu itu masih di situ, masjid itu masih dipakai orang sholat, membaca Al-Quran, belajar agama, pahalanya akan mengalir terus. Ingat, tapi jika kita ikhlas. Itu wakaf. Atau Al-Quran mungkin yang kita sumbangkan di masjid, selama dipakai, dibaca, meskipun kita sudah puluhan tahun dikubur, pahalanya mengalir terus, bertambah terus. Au ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan. Kita pernah ngajar anak kita baca Iqra, kita pernah mengajarkan baca Al-Fatihah, kita pernah ajarkan anak kita cara sholat, ya. Atau mungkin murid-murid kita, ya. Kita pernah kasih nasihat sama teman kita, oh ya seperti ini yang benar, yang ini tidak boleh. Selama dia amalkan itu, pahalanya mengalir untuk kita. Awaladin saleh yad'u lahu, atau seorang anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Kalau anak tidak soleh, sampai tidak doanya? Sampai tidak? Kalau dia berdoa dengan syarat-syarat doa, insya Allah sampai. Tapi kenapa disebut anak yang soleh? Karena yang ingat untuk mendoakan kedua orang tuanya biasanya anak yang soleh. Anak yang tidak soleh sehari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, setelah itu dia lupa, sudah selesai, sudah hilang sedihnya. Tapi anak yang soleh, setiap sholat, setiap sujud, ya, sebelum dia salam, dia baca doa untuk orang tuanya. Dia sholat malam, bangun di malam hari, dia doakan orang tuanya. Dia dapati waktu-waktu yang mustajab, dia umroh, dia haji, dia doakan orang tuanya. Karena itulah disebut anak yang soleh. Karena pada umumnya anak yang soleh yang akan ingat selalu, tidak akan berhenti mendoakan kedua orang tuanya. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mendapatkan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Demikian mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan malam ini. Kalau ingin ada pertanyaan, silakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih Pak Ustadz untuk ilmu yang sudah disampaikan.